Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berdaulat atas segalanya. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Saudara yang dikasih Tuhan, karakter biasanya berkorelasi dengan perkataan. Karakter yang buruk akan cenderung menghasilkan perkataan yang buruk, dan begitu juga karakter yang baik biasanya berkaitan dengan perkataan yang baik. Tindakan kita berhubungan dengan perkataan kita. Tindakan akan mencerminkan perkataan, dan sebaliknya juga perkataan mencerminkan tindakan. Kalau kita mau bicara kita didengar orang dan dipercaya, maka karakter dan tindakan kita hendaknya selaras dengan perkataan kita. Karakter dan tindakan menjadi jaminan bagi perkataan-perkataan kita. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-7 ini dikatakan, orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Orang menilai perkataan kita dari tindakan dan perbuatan hidup kita, dari karakter kita. Kalau perbuatan kita tidak selaras dengan apa yang kita katakan, tidak mungkin akan didengar oleh orang. Orang bebal di sini dikatakan tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Mengapa saudara demikian? Maksudnya di sini karena orang tidak percaya pada apa yang dia katakan, karena cara hidupnya tidak membuktikan. Demikian juga sebaliknya, orang yang mulia kalau berkata dusta justru akan menjadi pertanyaan, kok bisa orang yang terhormat ini mengucapkan kata-kata yang demikian? Perkataan bukan sekedar sebuah suara, tapi cermin dari hati dan tindakan kita. Nilai dan kualitas dari perkataan kita sangat berkaitan dan bergantung pada apa yang kita tunjukkan dalam cara hidup kita. Kalau kita mau agar perkataan kita didengar orang, maka kita perlu menjaga cara hidup kita. Perkataan yang indah tidak akan punya bobot sama sekali kalau tindakan hidupnya berlawanan dengan apa yang ia katakan. Tapi sebaliknya, kata-kata yang sangat sederhana dari orang yang hidupnya dipercaya akan punya dampak luar biasa. Jangan berharap perkataan kita akan didengar orang kalau tindakan dan cara hidup kita tidak menjadi berkat dan tidak membawa kemuliaan. Orang tua yang melarang anaknya minum minuman keras, tapi dia sendiri minum minuman keras, tidak akan mungkin didengar oleh anaknya. Sebab anak belajar dan meneladani bukan perkataan orang tuanya, tapi tindakan yang ia lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan kita akan dipercaya kalau hidup kita mendukungnya. Integritas diri kita bukan hanya dibangun dari perkataan-perkataan kita, tapi lewat cara hidup kita yang dapat dilihat orang. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, di situ tertulis, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Orang tidak akan menganggap kita rendah kalau perkataan dan cara hidup kita selaras satu sama lain. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami hidup, yaitu selaras antara perkataan dengan tindakan kami. Kami hanya akan menjadi orang yang nampak bodoh di hadapan orang lain kalau perkataan kami tidak dijamin dan tidak dibuktikan oleh cara hidup kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu ya Tuhan, lewat firman-Mu yang membentuk dan mengajar kami untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu. Demikian juga dalam hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami dan tolong kami supaya perkataan kami selaras dengan kehidupan kami. Iman kami dibuktikan dalam perbuatan kami. Perkataan pujian dan doa kami terwujud dalam tindakan dan cara hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dan naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami dalam segala pergumulan kami masing-masing. Nyatakan kuasa, kesembuhan, kelepasan, pemulihan, dan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.